Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Naila Rahma Alvina Nugroho dengan NIM G0025146 dari kelompok B2. Di sini mau jelasin tentang anatomi OGF. Dikit aja. Oke, OGF atau organa genitalia feminina itu dibagi menjadi tiga, yaitu OGF internal, OGF eksternal, dan organa mamae. Nah, tapi di sini aku mau bahas tentang internal aja. Nah, struktur internal dia tuh ada ovarium, tuba uterina, uterus, dan vagina. Oke, lanjut ya. Ke alur perjalanannya aja. Jadi, eh alur perjalanannya itu yang pertama dari ovulasi atau pelepasan dari ovarium yang ditangkap oleh tuba uterina atau infundibulum dan fimbriae dan perjalanan dalam tuba uterina. Oke, ini sesuai bergerak melalui bagian-bagian tuba, terus ke ampula tuba uterina, ke ismus tuba uterina, itu terus lanjut ke menuju kavum uteri. Nah, yang pertama di ovulasi. Oosit sekunder itu dilepaskan dari folikel the graft di ovarium saat proses ovulasi. Oosit ini masih dikelilingi oleh sel-sel korona radiata. Nah, terus dia itu akan ditangkap oleh tuba uterina. Setelah keluar, oosit itu masuk ke rongga peritoneum sebentar ke ujung tuba uterina yaitu infundibulum dengan rumbai-rumbai fibriae yang akan menangkap oosit. Terus gerakan fimbriae plus aliran cairan itu membantu mengarahkan oosit ke tuba uterina. Terus waktu udah sampai ke tuba uterina, eh, si oosit ini tuh akan bergerak melalui bagian-bagian tuba yaitu ampula tuba uterina dan isthmus tuba uterina. Di bagian ampula tuba uterina adalah bagian terlebar dan tempat paling sering terjadinya fertilisasi. Sedangkan di isthmus tuba uterina itu bagian yang lebih sempit dan menuju ke uterus. Terus pergerakannya itu dibantu oleh gerakan silia epitel tuba dan kontraksi otot polos atau peristaltik. Terus waktu udah selesai dari tuba uterina itu dia akan menuju ke kavum uteri. Kalau nggak ada fertilisasi, oosit itu akan terus bergerak menuju kavum uteri atau rongga rahim. Nah, biasanya dia akan mengalami degenerasi dalam 24 jam jika tidak dibuahi. Jadi kalau oosit ini nggak dibuahi, dia nanti yang akan menyebabkan waktu menstruasi itu eh, ada kayak mengeluarkan darah itu tuh karena ini. Kalau nggak terjadi fertilisasi. Tapi kalau terjadi fertilisasi berarti berhasil. Terus lokasi fertilisasi itu di sini. Itu. Terus fungsinya itu untuk penyalur oosit dan tempat fertilisasi. Terus fiksatornya itu mesasosalving. Bisa itu tempatnya, lokasinya itu ada di ampula. Nih. Kan? Pertama tuh ada infundibulum tuba uterina. Bedanya dengan abdomen pria, pada wanita dia tuh membuka ke arah kavitas peritonealis melalui ostium abdominal tuba uterina serta membentuk struktur mukosa seperti jari-jari tangan yang disebut fimbriae atau fimbriae tuba uterina. Terus sebagian dari fimbriae ini akan menempel pada fascia medialis ovari yang disebut dengan fimbria ovarica. Nih, si apa tadi tuh fimbria-fimbrianya. Terus eh lanjut ke ampula tuba uterina. Ini adalah bagian tuba yang melebar yang semak di mana dia semakin mendekati uterus itu ketebalan lapisan ototnya itu jadi lebih tebal pada dinding ampula dan itu pokoknya semakin menebal di dinding ampula. Nah, biasanya proses fertilisasi itu terjadi pada lumen ampula. Ini di ampulanya ini. Terus ada isthmus tuba uterina, yaitu bagian paling sempit yang berbatasan dengan dinding uterus. Lanjut ada pars intramural atau interstisial, yaitu bagian tuba yang menembus myometrium dan terbuka ke kavum uteri melalui ostium uterinum tuba uterina. Nah, terus ada fornix posterior. Nah, jadi daerah fornix posterior pada vagina itu memiliki nilai klinis yang sangat penting karena letaknya yang berhubungan langsung dengan ruang intraabdomen, khususnya di exavatio rectouterina atau ruang Douglas.
Ini adalah bagian terdalam dari rongga peritoneum pada wanita saat posisi berdiri atau terlentang. Sehingga cairan patologis itu mudah berkumpul di sini. Terus kenapa sih formix posterior itu tuh penting secara klinis? Jadi ada dua alasan. Yang pertama itu lokasinya yang paling rendah dan dinding tipis serta mudah diakses. Jadi di lokasi paling rendah, kayak cairan seperti darah, nanah, atau cairan inflamasi itu akan cenderung mengumpul di ruang Douglas. Contoh kondisinya itu ada di pendarahan akibat kehamilan ektopik, terus infeksi pelvis atau abses dan asites ringan. Itu eh, penting. Terus ada dinding tipis dan mudah diakses. Nah, fornix posterior ini hanya dipisahkan oleh dinding vagina dan peritoneum yang relatif tipis, yang memungkinkan akses langsung ke rongga peritoneum tanpa operasi besar. Itu. Terus kaitannya dengan prosedur klinis. Yang pertama ini ada di koldosentesis. Itu prosedur aspirasi cairan dari ruang Douglas melalui fornix posterior. Dilakukan dengan memasukkan jarum melalui dinding vagina posterior. Tujuannya itu untuk mendeteksi adanya darah, nanah, dan cairan abnormal lainnya. Itu. Lanjut di kalpotomi. Nah, kalpotomi itu adalah insisi atau sayatan pada dinding vagina yang biasanya itu melalui fornix posterior. Terus tujuannya itu untuk melihat aksis kerongga peritoneum, kayak drainase abses, terus prosedur braginekologi, kayak pengangkatan jaringan, dan pendekatan minimal invasif. Tindakan beda lebih kecil gimana? Nah, jadi itu terus eh, em, dalam apa? Oke, untuk kaitan-kaitannya itu. Udah, makasih.